Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, Adpin akan mendongeng sebuah film action berjudul Striking Rescue yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pengawal profesional yang bernama Bai-an memburu para penjahat untuk balas dendam atas kematian anak dan istrinya. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini dimulai di sebuah pasar. Nampak ketua geng yang bernama Sung Kang sedang menerima uang setoran. Setelah itu ia menghubungi Kung Tai. Namun yang menjawab adalah Bai-an, orang yang telah membunuh Kung Tai. Setelah melihat Bai-an, Sung Kang menyuruh Bai-an untuk mengikutinya. Sesampai di base camp, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghajarnya. Tapi Bai-an dengan mudah mengalahkannya. Setelah menghabisi semua anak buahnya, Bai-an menghajar Sung Kang. Kemudian Bai-an menanyakan siapa pembunuh anak istrinya. Namun, Sung Kang tidak tahu. Bai-an lalu menanyakan kepada Ying Bao. Sung Kang yang tidak tahu Yin Hao berada kemudian mengatakan bahwa Ying Hao setiap hari menjemput putrinya di SMP Jiati. Setelah itu, Bai-an pergi membawa mobil Sung Kang. Esok harinya, Bai-an mendatangi sekolah putrinya, Yin Hao. Tak lama keluar putri Yin Hao yang bernama Ting He. Ia kemudian mendatangi pengawalnya yang bernama Zheng Wu. Saat Ting He hendak masuk, Bai-an dengan sengaja menyenggol Ting He untuk menaruh alat pelacak. Bai-an kemudian meminta maaf lalu pergi. Setelah mereka pergi, Bai-an memantau mereka lewat handphone. Setibanya di rumah, Ting He yang hendak makan disuruh ganti baju oleh ayahnya yang bernama Ying Hao He. Setelah itu, Ying Hao, Ping Lu, dan Zheng Wu membahas He Group yang tersandung kasus narkoboy. Di sisi lain, Bai-an memantau pembicaraan mereka. Ying Hao lalu menyuruh Ping Lu memesan tiket pesawat untuk menemui ibunya Ting He. Mendengar Ying Hao akan kembali ke negaranya, Bai-an segera menyusun rencana untuk membunuhnya. 公司的物流部门出了点问题，我没有说你有问题。别帮我订坠角的航班，你去处理一下。Di tempat lain, Mei Ye dan Long Tai memanggil Sung Kang karena narkobanya disita polisi. Dan karena membuat mereka rugi, Sung Kang dan anak buahnya pun dihabisi oleh Mei Ya. Pagi harinya, Ying Hao dan rombongannya pergi ke bandara. Di lain tempat, Bai-an sudah menunggunya di tengah hutan bersiap untuk meledakkan bom yang ia pasang. Tetapi Long Tai dan anak buahnya lebih dulu mencegat rombongan tersebut untuk menculik Ying Hao. Zheng Wu yang melihat bosnya di bawah Long Tai, ia segera mengejarnya untuk menolongnya. Namun ia gagal karena dikalahkan oleh Mei Ya. Di sisi lain, Bai-an datang menolong Ting He dari anak buah Long Tai. Setelah itu, Bai-an meledakkan bom yang ia pasang untuk menghabisi anak buah Long Tai.
Di tempat lain, bos narkoba yang bernama Clay memberi kepada ketua kongres karena membuatnya jengkel. Melihat istrinya dibunuh, ketua kongres segera memakai itu dan bersedia melakukan apapun. Clay lalu menyuruh ketua kongres untuk membunuh salah satu anaknya. Karena kesal, Clay kemudian membunuh anaknya dan kedua kongres. 求你放过我儿子！谁死？ 何银豪董事长。 Tak lama datanglah Ying Hao. Clay kemudian menyuruhnya untuk menandatangani berkas perusahaan. Namun, Ying Hao dengan tegas menolaknya. 是为了哪批土笔？ 一笔勾销。都是嘉定本地的物流公司，你求的大礼吗？ Sementara itu, Bai An membawa Ting He ke rumahnya. Namun setelah itu, Bai An marah dan menyuruh Ting He pergi karena disebut buronan. This is not your business. Di lain tempat, Zhang Wu menghubungi Ping Lu untuk memberitahukan kalau Ying Hao tertangkap dan meminta rekaman CCTV untuk melacak Bai An. Tak lama Ting He juga menghubunginya, kemudian Ping Lu menyuruhnya untuk bersembunyi dan jangan percaya kepada siapapun. Beberapa saat kemudian, polisi gedungan datang untuk membawa Ting He. Tetapi Bai An datang lalu melumpuhkan polisi tersebut, kemudian membawa Ting He kembali. Setibanya di rumah, Ting He mencoba mengajak Bai An bekerjasama untuk menemukan Ying Hao. You understand what that means? 你为什么会出现在那儿 ？But you don't even know what my dad is. You are nothing but a problem. 我相信你会需要我的。我和我爸最痛恨的就是毒品，这件事应该跟毒品有关。 Pagi harinya, Bai An dan Ting He pergi menemui Pak Manajer untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi, mereka segera menuju ke pasar tradisional Lesei untuk menemui pengunyah pinang. Setibanya di pasar, Ting He meminta paman botak untuk mengantarnya menemui bosnya. Setelah bertemu, Ting He menawarkan uang untuk menemukan ayahnya. Mendengar itu, pengunyah pinang menolak karena masih kesal dengan Ying Hao, lalu ia pun mengirimkan foto Ting He ke Long Tai. Setelah itu, Ting He mencoba melawan karena akan diberikan ke Clay. Tak lama, Bai An datang menerobos masuk, lalu menghajar anak buahnya dan pengunyah pinang. Bai An lalu menginterogasinya. Setelah mendapat informasi, mereka segera kabur karena anak buahnya berdatangan. Karena anak buahnya sangat banyak, mereka pun akhirnya terjatuh karena ditembak salah satu anak buahnya. Tak lama Bai pun Ting He terpojok karena si BBID ini. Saat Bai An akan diserang, tiba-tiba Meya muncul lalu menghabisi semua anak buah pengunyah pinang. Setelah itu Meya dan Bai bertarung. Bai An yang sempat menjatuhkan Meya menyuruh Ting He lari. Namun Meya segera menyerang lalu melukai Bai An. Walaupun terluka, Bai An mampu membuat Meya pingsan. Sementara itu, Ting He yang tertangkap ditolong oleh Zheng Wu. Namun Bai An datang menyerang Zheng Wu. Setelah membuat Zheng Wu terpojok, Bai An dan Ting He lalu pergi ke motel Jiati untuk mencari paman Jiu. Malam harinya di tengah perjalanan, Ting He membawa Bai An ke dokter hewan untuk mengobati lukanya. Setibanya di motel, mereka memesan kamar untuk menginap. Setelah memberi kunci kamar, kasir itu lalu memberitahu paman Jiu. Setelah di kamar, Bai An menyuruh Ting He untuk menunggu karena paman Jiu akan mendatanginya. Ting He lalu memberi Bai An permen, kemudian mereka beristirahat sambil menunggu kedatangan paman Jiu.
Beberapa saat kemudian, Paman Jiu dan anak buahnya mendatangi Bai An. Ketika anak buah Paman Jiu akan membuka pintu, Bai An segera menyerang lalu menghabisi satu persatu anak buah Paman Jiu. Setelah itu, ia melawan Paman Jiu. Walaupun sedikit kesusahan, Bai An sanggup melumpuhkannya. Kemudian Bai An memaksa Paman Jiu mengatakan tempat Clay berada. Di sisi lain, Ting He yang keluar dari persembunyian tertangkap oleh anak buah Paman Jiu. Namun dengan cepat Bai An menolongnya. Setelah mereka ingin pergi mencari Clay, Mia datang lalu menyerang. Bai An yang sudah kelelahan dengan mudah dilumpuhkan. Ketika Mia akan membunuh Bai An, Zheng Wu datang lalu menembak kepala Mia. Bai An yang pingsan, ia bermimpi sedang menghabisi orang yang telah membunuh istri dan anaknya. Ketika terbangun, Bai An menyerang Zheng Wu, namun bisa dihentikan oleh BBID. Setelah itu, Bai An ingin tahu bagaimana bisa menemukannya. Zheng Wu lalu berkata bahwa ia melacaknya melalui mantan karyawan bosnya. Bai An lalu ingin pergi sendiri, namun Ting He melarangnya karena berbahaya dan Zheng Wu akan membantunya menyelidiki. Namun Bai An marah lalu menceritakan kejadian anak dan istrinya dibunuh dan menuduh Ying Hao pembunuhnya. Mendengar itu, Zheng Wu yang marah mengancam Bai An akan menembaknya. Melihat itu, Ting He memohon kepada Zheng Wu. Kemudian Zheng Wu menyuruhnya pergi. Bai An yang akan pergi dipukul oleh Zheng Wu agar pingsan, katanya BBID. Esok harinya Zheng Wu menaruh Bai An ke rumah persembunyiannya. Tak lama Ping Lu datang bersama Asa dan pengawalnya. Setelah itu Zheng Wu memberitahu Ping Lu bahwa Ying Hao berada di rumah Clay. Ting He juga mengatakan bahwa ada pengkhianat di perusahaan He Group. Mendengar itu, Ping Lu mengkode Asa untuk menodong Zheng Wu lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Ting He dan Ping Lu ke rumah Clay. Sementara Asa yang akan membunuh Zheng Wu, tiba-tiba Bai An datang menolongnya. Setelah itu, Bai An, Zheng Wu bekerja sama untuk menyelamatkan Ting He. Just a glass lost family. 少一份有血腥味。 Di lain tempat, Clay dan Long Tai sedang merayu Ying Hao karena masih enggan menandatangani kontrak perusahaan. Namun setelah melihat Ting He ditangkap, anak buahnya Ying Hao segera menandatangani kontrak tersebut. Setelah itu, Long Tai memberitahu Clay tentang Bai An yang bukan orang sembarangan. Akan tetapi, Clay malah memarahinya. Long Tai yang tak terima pun langsung membunuh Clay. 把我们货弄丢的人叫白了。 查局就查这些没用的东西啊！啊，管你。 Di sisi lain, Zheng Wu dan Bai An menerobos masuk ke markas Clay. Kemudian terjadi saling tembak. Melihat penjaga menghampirinya, Zheng Wu pun segera meledakkan mobilnya. Tak lama Bai An datang dari atas lalu menolong Zheng Wu yang sedang terpojok. Setelah berhasil menghabisi para penjaga, Zheng Wu menyuruh Bai untuk mencari Ting He. Sementara itu, ia menghadapi asprinya Long Tai. Zheng Wu yang sempat tertusuk pisau, ia lalu memukul wanita itu dengan botol. Di lain tempat, Bai An yang sampai di dalam ternyata sudah ditunggu oleh Long Tai. Kemudian Bai An diberi pistol oleh Long Tai untuk membunuh Ying Hao. Karena Bai An tidak mau menembak, Long Tai mencoba mengajak berteman, namun ia menolak. Pengawalnya lalu menyerang, namun Bai An dengan mudah membunuh semua pengawalnya. Merasa terdesak, Long Tai dengan cepat menendang Bai An, sementara Ying Hao dan anaknya mencari tempat yang aman. Setelah itu mereka berduel saling membalas serangan. Di sisi lain, Zheng Wu akhirnya bisa membunuh wanita itu.
Long Tai yang berhasil menjatuhkan Bai An lalu memberitahu bahwa ialah yang menyuruh menghabisi keluarganya. Mendengar itu, Bai An segera mengambil tongkat lalu memukul Long Tai. Tetapi Long Tai merebut tongkat itu kemudian memukul Bai An hingga pingsan. Long Tai yang akan membunuh Bai An digagalkan oleh Seng Bu, akan tapi Long Tai dapat melumpuhkannya. Setelah itu Bai An sadar lalu kembali menyerang Long Tai hingga terjadi saling tusuk. Setelah itu, Bai An bisa menjatuhkan Long Tai. Melihat Bai An terjatuh, Ting He dan ayahnya segera membawanya pergi, tetapi Long Tai menyerang lalu menyandra Ting He. Ting He yang ingat dengan pesan Bai An segera melepaskan diri dari Long Tai. Bai An lalu dengan cepat menyerang Long Tai hingga tewas. Setelah itu, Ying Hao mengatakan kepada Bai An bahwa ia tidak membunuh keluarganya. Mengetahui kejadian yang sebenarnya, Bai An pun mempercayainya. Ting He lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Bai An dan berterima kasih lalu pamit meninggalkan Bai An. Bai An kemudian mendatangi Ping Lu yang berada di gudang. Ping Lu yang tidak mengenal Bai lalu bertanya, "Siapa kau?" Bai An lalu membeberkan semua kejahatan yang ia lakukan dari polisi gadungan hingga AS. Ping Lu lalu mengatakan bahwa tidak pernah diterima oleh Ting He sehingga nekat ingin menyingkirkan Ying Hao untuk mendapatkan semuanya. Mendengar itu, Bai An segera mengambil gas untuk meledakkannya. Ping yang merasa takut lalu memohon dan menawarkan uang yang banyak agar tidak membunuhnya. Setelah itu, Bai An menaruh alat pelacak untuk mengucapkan selamat tinggal lalu pergi. Di lain tempat, Ying Hao yang mendengar permintaan maaf dan penyesalan Ling Ping Lu malah mematikannya. Sementara itu, bom gas yang dibuat Bai An ternyata tidak meledak. Dan film pun nggak tahu ini berakhir apa enggak nih BBID. Oke guys, itulah alur cerita film Striking Rescue. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika narasinya sangat buruk sekali. Nanti saya akan perbaiki guys. Sekian dari Yande, sampai jumpa di video berikutnya.